Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan melanjutkan terkait dengan bagaimana sih kita dapat melakukan simulasi komputer dan melanjutkan dari materi sebelumnya, gitu ya. Jadi kalau materi sebelumnya kita fokus tentang melakukan validasi serta verifikasi, termasuk bagaimana melakukan eh, apa namanya eksperimen gitu ya, desain eksperimen. Kita akan melanjutkan hal tersebut gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya melakukan pemilihan faktor-faktornya sehingga nantinya kalian dapat istilahnya kayak mengenerate skenario, menggunakan skenario yang pas untuk melakukan simulasi komputer. Oke, jadi tujuan belajarnya masih sama, nggih, yaitu menggunakan metode simulasi sistem diskrit serta input modeling gitu. Nah, intinya adalah kita setelah melakukan kemarin validasi, verifikasi, kita ingin melakukan analisis dari output simulasi yang sudah kita lakukan, gitu ya. Jadi ada macam-macam gitu ya analisis outputnya. Nah, hari ini kita mulai dengan bagaimana melakukan analisis output untuk model tunggal, gitu ya. Basic idea dari model tunggalnya sendiri sebenarnya maksudnya adalah sistemnya itu sendiri adalah sistem satu sistem sehingga kita ingin melihat gitu bagaimana sih sebenarnya performansi sistem yang kita simulasikan sebenarnya itu ya. Jadi apa namanya apakah sudah sesuai atau belum nih gitu kan targetnya apa namanya kemarin kan kita melakukan pengecekan apakah model yang kita buat atau simulasi yang kita buat itu sudah sesuai dengan sistem aslinya. Nah, kadang-kala kita juga ingin lihat performansi sistem kalau gitu ya, kalau ada satu skenario tertentu. Let's say misalnya nih suatu performansi sistem nyata kita anggap sebagai theta gitu ya, sehingga kita akan punya namanya estimator yaitu theta capping gitu ya, atau output simulasi. Jadi biasanya kita akan lihat dari standar error dari tetanya serta namanya ada CI atau confidence interval untuk theta asli itu tersebut gitu. Kenapa? Karena lagi-lagi apa namanya simulasi yang kita lakukan tidak akan mungkin bisa 100% exactly the same dengan performansi sistem nyatanya. Sehingga pasti ada yang namanya error rate-nya, kemudian pasti ada confidence interval untuk sistem nyatanya. Kenapa demikian? Karena bahkan di sistem nyata sekalipun, output itu sendiri sebenarnya kan not necessarily sama semua gitu ya, kecuali memang sistemnya um, exactly apa ya namanya konstan istilahnya seperti itu bisa diprediksi gitu. Even misalnya kita membicarakan tentang flow shop system sendiri gitu ya, bagaimana misalnya barang dibuat hingga lain sebagainya, kita bisa melakukan asumsi bahwa sistem nyata performansinya let's say 100%, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa sebenarnya akan ada deviasi atau confidence interval yang terjadi untuk performansi sistem nyatanya atau tetanya karena mungkin hal-hal atau faktor-faktor di luar dari yang sudah diperkirakan gitu. Nah, pada saat kita menjalankan simulasi sendiri, sebenarnya setelah kalian menjalankan simulasi, kalian kan bisa berdasarkan apa ya tingkat waktu gitu ya. Jadi ada runtime. Nanti kalau misalnya kalian belajar soal data science, data heuristik juga kita biasanya ada yang namanya stopping criteria gitu ya. Bagaimana kita membuat suatu kriteria untuk menstop program termasuk di simulasi itu sendiri gitu. Jadi di simulasi ada terminating simulation, ada non-terminating simulation. Untuk terminating simulation biasanya itu digunakan untuk mensimulasikan yang memang ada saya bilangnya apa ya periodik gitu ya, sistem-sistem yang periodik. Jadi dia berdasarkan time-nya dimulai dari kondisi ke nol, waktu ke nol, kemudian dihentikan pada durasi yang diinginkan. Misalnya ya ada case-case seperti contoh hal di sini adalah pelayanan bank. Kita akan mulai dari time ke nol, which is equal to jam 8 pagi sampai misalnya jam 4 sore. Kita akan terminate simulasinya saat jam 4 sore. Kalau misalnya kita butuh replikasi, nah kita akan mengulang lagi dengan
kondisi yang sama atau inputan yang sama untuk mensimulasikan dari jam 8 sampai jam 4 itu seperti apa gitu ya. Nah, ada yang simulasi non-terminating. Artinya adalah bahwa dia berkelanjutan. Sistemnya sendiri most likely adalah 24 hour dan jangka waktunya panjang. Misalnya sistem telepon, kita pengen tahu eh, apa namanya trafficnya di sebelah mana gitu ya, termasuk traffic jam gitu. Kita pasti pengen tahu secara berkelanjutan rather than dari jam berapa sampai jam berapa. Pun dengan IR room di rumah sakit itu juga kita pengennya cek dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Jadi kalian bisa melakukan simulasi sesuai dengan tipe sistemnya sendiri. Apakah perlu diterminate pada waktu tertentu atau harus dijalankan terus gitu ya. Misalnya pun dijalankan terus dalam waktu yang lama, nantinya pasti kita juga sebenarnya akan men-terminate itu sendiri gitu. Cuma untuk terminating simulation pada dasarnya adalah untuk memperlihatkan apa ya namanya semacam periodicity gitu ya atau periodic condition dari suatu sistem. Gitu. Nah, data output-nya sendiri sebenarnya akan sangat mungkin bersifat tidak pasti atau mengikuti satu probabilistik tertentu. Kita bilangnya stokastik gitu ya. Artinya adalah kemungkinan ada variabel-variabel yang cukup random atau acak. Kenapa? Karena tadi, let's say kita membuat suatu input untuk model. Input dari model itu pasti follow atau mengikuti satu distribusi tertentu. Data-data yang mengikuti distribusi tertentu atau punya probabilitas itu kita menyebutnya sebagai stokastik. Jadi kalau kalian sudah belajar stokastik model, insya Allah kalian akan ngerti gitu ya. Jadi pasti ada perubahan juga gitu dari pada saat kita mengubah input masuk ke dalam sistem. Nanti variabel inputnya itu yang merupakan acak akan keluar sebagai mengikuti distribusi tertentu. Sebenarnya seperti itu ya. Saya tidak akan mengatakan benar-benar acak-acak gitu ya, tapi pasti mengikuti satu probabilitas tertentu. Jadi misalnya nih kalau di kasus antrian atau keying gitu ya, ada namanya laju kedatangan, berapa banyak orang yang datang gitu ya, seper mu-nya seper lupa saya. Intinya laju kedatangan gitu ya. Nah, biasanya laju kedatangan yang quite random kita akan lebih cocok didistribusikan sebagai distribusi Poisson. Jadi misalnya dalam hal ini, oke ada 0,1 orang yang datang per menit, equal to 1 orang per 10 menit misalnya gitu ya. Atau 6 orang per jam. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya laju kedatangannya. Atau biasanya paling mudah sebenarnya sifat stokastik dari data baik input dan output maupun output dan ini juga paling sering saya pakai untuk memberikan gambaran ketidakpastian yaitu distribusi normal. Kenapa distribusi normal sering digunakan? Karena sebenarnya untuk settingannya kemudian generate datanya sendiri cukup mudah gitu ya. Jadi kita hanya memerlukan rata-rata serta standar deviasi gitu. Jadi misalnya contohnya di sini nih waktu pelayanan dari let's say di antrian bisa jadi di bank, bisa jadi di rumah sakit mungkin, farmasis itu rata-rata ada 9,5 menit dengan deviasi 1,75 menit. Berarti rentangnya adalah sekitar 12 menitan gitu ya, hingga mungkin 7 menitan, 7 menit sampai 12 menit. Nah, untuk misalnya performansi sistemnya, kalau di kasus antrian kita bisa hitung dengan panjang rata-rata antrian. Kenapa demikian? Karena ini kasusnya antrian. Kita inginnya meminimalisir rata-rata antriannya. Rata-rata antrian berarti seper LQ, LQ ya berarti ya panjang rata-rata antrian. LQ dibagi dengan berapa banyak server yang ada. Kemudian simulasi, misalnya nih, kita jalankan selama 5.000 menit, kemudian kita ceknya atau di generate outputnya dalam 5 interval berbeda per 1.000 menit. Nah, dari per interval itu kita akan bisa melakukan
perhitungan performansi dari sistemnya. Ya kan? Berapa sih rata-rata jumlah customer dalam antrian? Ada 5 interval, berarti per 1000 menit itu ada berapa gitu. Jadi kita akan bisa nih melihat ini tadi ya, kalau kita terminate setelah berapa? 5.000 menit gitu kan, apa yang akan terjadi dan kita bisa hitung performansi sistemnya. Nah, kita lanjut ya. Misalnya nih, dalam kasus antrian yang sebelumnya, itu kita bagi menjadi 3 interval. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan nantinya total kelompoknya range 0 sampai 5.000 seperti apa gitu ya. Nah, dan 5.000 jam itu, 5.000 menit itu kita replikasi sebanyak 3 kali sehingga kita akan punya masing-masing performansi untuk per 1.000 menitnya per replikasinya gitu ya. Kita bilang di sini untuk replikasi pertama berarti Y1J. J itu berarti kelompoknya gitu ya, notasinya. Kemudian yang kedua berarti Y2J dan Y3J untuk replikasi yang ketiga. Nah, kita sebenarnya bisa melihat bahwa ada randomness yang cukup tinggi gitu ya dari tiap-tiap replikasi meskipun di jam yang sama. Kalau misalnya dilihat di sini, pasti ada variansnya gitu ya, standar deviasinya cukup tinggi. Saya lihat ada yang replikasi pertama cukup oke, kita bisa lihat bahwa cukup stabil gitu ya. Begitu di replikasi kedua dan ketiga kita bisa lihat bahwa ada cukup besar variasi atau keberagaman gitu ya. Nah, yang bisa kita bilang di sini adalah untuk tiap-tiap replikasi ini kita anggap sebagai independen. Oke, jadi apa namanya eh, apa rata-ratanya Y aksennya which is ya itu sebenarnya masing-masing independen karena dilaksanakan nggak langsung gitu ya, di-cut dulu, di stop, kemudian kita running ulang dengan sebenarnya tadi input yang sama serta sistem yang sama tuh. Nah, kalau misalnya kita cuma bisa lihat itu, kita nggak akan tahu ya, misalnya dari replikasi pertama, kita tahu bahwa sistem cukup bagus gitu, bahwa rata-rata orang yang ngantri cuma sekitar 2 sampai maksimal 7. Begitu kita replikasi yang kedua, kemudian kita replikasi yang ketiga, kita lihat bahwa ada sampai 25 orang itu menunggu di antrian. Dan paling sedikit ada 3. Yang artinya bahwa replikasi pertama sendiri sebenarnya tidak apa namanya kurang gitu mungkin ya untuk merepresentasikan tadi variabilitas atau keberagaman itu, sehingga kita tidak bisa bilang bahwa modelnya performansinya bagus sesuai dengan standar performansi antrian, tidak bisa. Nah, kita harus melakukan pengukuran performansi. Salah satunya adalah dengan estimator titik. Jadi, misalnya nih, kita sudah punya parameter performansi dari sistem nyata, yaitu theta tadi ya. Kemudian, let's say kita anggap bahwa datanya itu data diskrit. Oke, jam segini ada berapa, jam segini ada berapa. Jadi nggak continuous gitu ya. Nah, untuk data diskrit itu cukup sebenarnya penilaian performansinya adalah tadi jumlah rata-rata hasil replikasinya gitu kan, dibagi berapa kali di replikasi. Jadi apa namanya, kalau misalnya estimatornya tidak bias, maka kondisi dari estimasi theta aksen itu harusnya sama dengan tetanya. Pilihan akan melakukan pengecekan gitu kan. Jadi berapa sih aslinya, berapa di apa namanya hasil simulasinya. Nah, untuk data kontinu sendiri sebenarnya sesuai dengan namanya karena yang kita urus itu adalah probabilitas atau data yang kontinu secara otomatis, maka kita harus mengintegralkan nilai Y ini. Fungsi dari Y terhadap T, terhadap waktu. Gitu. Jadi misalnya dari 0 sampai berapa gitu ya. Kemudian ada distribusi ada apa namanya distribusi tertentu yang diikuti fungsinya terhadap waktu untuk menghitung estimator itu, maka harus kita integralkan, kemudian tinggal
tadi dibagi dengan total berapa banyak aplikasi dilakukan gitu ya. Kalau misalnya nih dia I kan berarti replikasi I gitu ya dilakukan gitu. Jadi udah tahu apa namanya secara more or less rata-ratanya berapa. Oke. Nah, pengukuran performansi yang berikutnya adalah dengan CI atau confidence interval. Jadi misalnya nih kita punya model dengan rata-rata sama varians tertentu. Let's say memang modelnya input nilainya following normal distribution. Jadi kita akan mungkin ini lebih ke produksi gitu ya, yang istilahnya apa ya? Berapa banyak produk yang harus dibuat biasanya kan antara range 0 sampai berapa gitu. Jadi normal distribution cukup bagus untuk merepresentasikan probabilitas atau kerandoman yang ada di dalam sistemnya. Misalnya kita punya I, jadi ini performansi yang ingin kita hitung, yaitu cycle time untuk proses produksi. Kemudian kita replikasi sebanyak I kali atau I kali gitu ya. Nah, tiap-tiap kali seperti halnya antrian tadi pasti nanti akan ada variabilitas atau keberagaman dari nilai YI untuk masing-masing replikasi. Jadi misalnya ada hari satu dengan hari lainnya pasti akan berbeda. Tapi harusnya dengan panjang simulasi yang sama nilai dari keluaran simulasi itu harusnya mendekati theta itu sendiri gitu. Jadi kita pengen menghitung apa namanya, saya kayak seperti comparison between theta dan theta accent gitu ya. Nah, confidence interval itu somehow memberikan kita gambaran tentang error dari nilainya kita. Kita tahu bahwa kita punya rata-ratanya, gitu kan? Dia kalau jelas bahwa itu distribusi normal, berarti secara otomatis nilai YI-nya itu akan sama dengan nilai Y rata-rata ditambah plus minus gitu ya. Confidence intervalnya itu nilai T apa namanya probabilitas gitu ya, dengan two tail alfa per 2 dengan confidence intervalnya alfa dibagi 2, kemudian untuk sebanyak R number replikasi itu atau data itu sendiri gitu ya. Jadi nanti dikalikan dengan deviasinya S. Ini R replikasi dibagi dengan akar replikasinya. Jadi kalau misalnya replikasinya makan banyak, ya tergantung sih ya sebenarnya. Kalau misalnya variabilitasnya cukup tinggi, mau R-nya banyak sekalipun, nanti pasti akan berpengaruh sekali gitu ya di confidence intervalnya gitu. Nah, nantinya gambaran confidence interval ini akan memberikan rentang errornya. Misalnya nih kita tahu confidence-nya, misalnya alfa kita 0,0, intinya kayak 0,05 ya, berarti uh, uh, confidence levelnya itu 95%, berarti uh, kita menunjukkan bahwa kita bisa mempercayai more or less rentang segitu. Kalau hasil keluaran dari simulasinya masih masuk dalam situ, berarti masih tidak masalah gitu. Oke. Nah, untuk melakukan itu kita ngecek performansi gitu ya. Jadi bagaimana nanti outputnya itu bisa kita bandingkan dengan nyata. Ya, tadi ada dua macam. Monggo bisa dua-duanya dipakai nanti untuk pada saat praktikum. Insya Allah nanti oleh Mas dan Mbak asisten juga akan dibantu gitu. Kemudian kalau misalnya sudah, sebenarnya tadi ya kita pengen mencari satu skenario yang terbaik gitu kan untuk apa? Untuk istilahnya apa ya? Untuk dijalankan di simulasi kita. Nah, pertemuan sebelumnya saya menjelaskan tentang design of eksperimen gitu. Jadi
kita akan punya beberapa faktor, kemudian kita akan punya beberapa level. Masing-masing kombinasi faktor dan level tersebut untuk itu akan menghasilkan output gitu ya. Output itu bisa kita replikasi untuk sebenarnya mencari alternatif level mana yang apa namanya kita gunakan. Nah, sebenarnya dari data itu kita bisa menghitung gitu ya dengan melakukan perbandingan alternatif pakai ANOVA. Jadi basic dari ANOVA sendiri sebenarnya adalah menguraikan keberagaman total dari komponen yang ada. Jadi baik dalam kelompoknya masing-masing maupun antar kelompok. Jadi apa namanya? Biasanya kita akan punya beberapa kelompok. Nah, kita akan gunakan itu, kita akan menggunakan ANOVA untuk cari tahu mana apa namanya yang lebih pas gitu ya. Jadi analisis of variance atau ANOVA sebenarnya akan menggunakan beberapa asumsi termasuk bahwa data sampelnya itu normal. Kemudian variasinya itu homogen dan sampel tidak berhubungan satu dengan yang lain. Jadi tadi kalau misalnya kalian running, cut dulu, kemudian running lagi. Jadi ada namanya apa sih replikasi gitu ya. Jadi bukan di pause, di generate bukan, tapi apa namanya replikasi. Jadi nanti kalian akan punya banyak yang bisa dibandingkan. Nah, berdasarkan faktor atau kriteria yang berpengaruh, intinya ANOVA itu bisa one way. Jadi kalau ada satu kriteria atau two way kalau dipengaruhi oleh dua kriteria. Nah, bagaimana melakukan pengujian hipotesis untuk ANOVA? Basicnya ANOVA itu sebenarnya dengan F distribution gitu. Jadi bagaimana kalau misalnya within group gitu ya. Kalau within group misalnya kita di sebelah sini, sorry. Misalnya kita punya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 gitu kan. Kemudian ada namanya. Nah, kita ingin membandingkan within group itu variasi masing-masing ini di dalam grupnya sendiri. Nah, nanti intinya sebenarnya kita cuma perlu menghitung rata-rata, kemudian mengurangkan nilai ini dengan rata-ratanya, kemudian dipangkat dan ditambahkan seperti ini. Ini pengen tahu variasi gitu ya. Nah, kemudian tinggal nanti ini nilai variasi untuk masing-masing ini akan kita jumlahkan gitu. Jadi kelompok 1 ini gimana, ini gimana, ini gimana terhadap ini, kemudian kita jumlahkan masing-masing. Itu. Untuk kelompok 2 juga kita hitung, nanti untuk kelompok 3 akan kita hitung juga. Nah, kemudian kalau misalnya sudah dapat, tinggal dibagi dengan n-1 gitu ya, sesuai dengan cara perhitungan variasi. Jadi kita tahu nih variasinya adalah sekitar 4,67 gitu. Untuk kelompok 1 gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah itu apa namanya within-nya, kita juga harus menghitung between kelompok. Jadi misalnya contohnya di sini adalah kita menghitung untuk perbandingan kelompok, berarti kita menghitung dulu nih rata-rata masing-masing kelompok. Nanti rata-rata masing kelompok ini akan dihitung variasinya dengan rumus ini gitu ya. Jadi ini dikurangi ini dikurangi ini, mana yang dibandingkan terlebih dahulu. Nanti kalian akan bisa tahu nilai variasinya. Oke. Nah, bagaimana melakukan uji hipotesisnya? Itu intinya adalah sebenarnya kita jumlah kita tahu bahwa ada jumlah tadi ada between kelompok, serta jumlahnya dengan derajat kebebasan yang berbeda dan estimasi levelnya, sehingga kita akan bisa menghitung rasio akhir dari F-nya, baru kita bisa, kalau misalnya F hitung kurang dari F tabel, maka menerima H0. H0 itu artinya sama gitu ya, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kalau misalnya ditolak, berarti ada paling tidak ada satu atau semua kelompok itu memiliki yang memiliki nilai yang tidak sama
gitu. Nah, kalau misalnya nih ternyata faktor yang bikin beda itu tidak hanya satu, tapi dua, maka kita dapat menggunakan two-way ANOVA. Misalnya, kita ingin mengetahui efisiensi BBM pada merek dan kapasitas mesin mobil yang berbeda. Jadi kita akan punya semacam matriks gitu ya. Matriksnya seperti ini, kemudian apa namanya nilainya seperti yang ada di tabel. Nah, maka kita harus menghitung dulu untuk masing-masing baris serta masing-masing kolom dan jumlah totalnya. Itu ya. Jadi nanti akan ada penentuan hipotesis non kolom, jadi rata-ratanya ketiga mobil adalah sama, atau hipotesis nol baris gitu, yaitu pemakaian apa namanya yang ini ya, berarti yang satu baris itu soal kapasitasnya, yang merek, yang kolom berarti menghitung untuk apa, sorry kebalik berarti ya. Untuk yang kolom kita cari tahu apa namanya kapasitasnya, yang baris kita cari tahu mereknya gitu ya. Kemudian biasanya kita akan punya nilai alfa ya, juga. Kemudian baru menghitung perhitungan jumlah kuadran antar kolom dan kemudian kita jumlahkan. Jadi tinggal diikuti seperti ini. Misalnya perhitungannya misalnya ada jumlah kuadran antar kolomnya berapa jika K ini, berapa jumlah kolomnya, jumlah data masing-masing kolomnya berapa, jumlah data keseluruhan berapa, kuadrat jumlah masing-masing kolom, serta kuadrat jumlah keseluruhan. Jadi misalnya kita pengen tahu jika yang B gitu ya, jika yang B itu berarti sama dengan 21 kuadrat dibagi 2 gitu. 2 berarti yang ini ya, kapasitas. Oh, sorry. Itu kemudian yang berikutnya 21 kuadrat bagi 2, 23 bagi 2 gitu ya. 22 bagi 2 berarti yang ke bawah dulu. Kita pengen lihat perbedaan kapasitas dikurangi dengan total semuanya yaitu 66 dibagi dengan total kuadrat 2 ke 46. Betul. Jadi kita akan dapat jika K-nya, yaitu jumlah kuadrat antar kolomnya. Nah, setelah itu kita hitung juga jumlah kuadrat antar baris. Nah, ini berarti dibalik gitu ya. Jadi kita perhitungannya adalah ke sini, 32, 34, 32 kuadrat bagi 3, 34 kuadrat bagi 3, kurangi 66 bagi 6 juga gitu ya. Jadi kita akan dapat jika barisnya, kemudian satunya adalah kolomnya. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam perhitungan total sum square-nya. Tuh. Kalau sudah, kita akan dapat nih dapat F hitungnya. Jadi kita akan cek di keputusan statistiknya. Nah, sekali lagi Mbak dan Mas, kalau misalnya kalian punya Excel, Minitab, SAS, apa namanya, SPSS, itu kalian bisa pakai untuk melakukan perhitungan statistik seperti ini, gitu ya, daripada kita melakukan kesalahan. Yang penting sebenarnya kalian pelajari bagaimana menggunakan apa namanya software-software tersebut, gitu. Karena misalnya ini between SPSS sama Minitab itu cara pengisiannya berbeda, gitu ya. Terus keluarannya berbeda. Jadi monggo dipastikan lagi. Jadi kita akan bisa melakukan apa namanya membuat kesimpulan ya kalau misalnya sudah keluar di sini berarti hitungnya berapa, kemudian nanti ada F-nya sendiri dari tabel. Kemudian mana yang signifikan atau tidak. Misalnya nih, ternyata dari sini rata-rata antar mereknya itu berbeda, tapi rata-rata efisiensi BBM antar kapasitas mobil juga berbeda. Nah, kalau misalnya ternyata setelah melakukan ANOVA itu H0-nya ditolak, maka sebenarnya kita kan wah beda banget nih ya gitu kan. Sebenarnya kita pengen dan kita pengen tahu mana populasi yang
berbeda gitu ya. Karena kan sebenarnya ANOVA cuma bisa ngecek, oh beda, tapi mana yang paling berbeda kita nggak tahu. Jadi kita bisa pakai namanya multiple comparison analysis. Syaratnya adalah level faktornya harus lebih dari 2. Bagaimana melakukan analisis MCA atau multiple comparison analysis? Kita bisa pakai Turkey test, Bonferry, CV atau Fisher. Nah, intinya untuk melakukan MCA itu dimulai dari uji normalitas homogenitas, yang mana harusnya sudah dilakukan dari awal gitu ya. Kemudian kita buat asumsinya gitu ya, membuat hipotesis ya. Kalau misalnya kemudian kita lakukan uji ANOVA-nya. Kalau ternyata pada saat dilakukan uji ANOVA terpenuhi, asumsinya oke gitu, maksudnya normalitas homogenitas oke. Kemudian kita bikin hipotesis, jika terpenuhi maka kita running ANOVA. ANOVA-nya ternyata diterima, berarti ya sudah, berarti sama, nggak ada masalah. Kalau ternyata ditolak, baru kita cari nilai faktor mana yang tidak sama dengan MCA. Nah, bagaimana kalau misalnya uji normalitas dan homogenitasnya itu tidak terpenuhi, maka harus cari metode statistik lainnya yang mengizinkan uji data tersebut. Nah, let's say kita memilih uji Bonferroni untuk melakukan analisis MCA gitu ya, di mana hipotesisnya yang pertama adalah tidak ada perbedaan rata-rata output yang dipengaruhi oleh model dan skenario. Nanti baru setelah itu kita running ujinya untuk cari tahu mana populasi yang tidak sama. Oke, nah ini kesimpulan pada hari ini sebenarnya. Jadi intinya adalah apakah kalian harus untuk pada saat melaksanakan simulasi itu sendiri, itu kalian bisa membuat terminating condition gitu ya. Kalau sistemnya memang ada runtime-nya dari jam berapa sampai jam berapa, ya usahakan untuk merunning sesuai dengan runtime-nya. Kalau tidak berarti kita pakai non-terminating simulation, artinya kita running dalam jangka waktu yang cukup panjang. Gitu ya. Nantinya hasil luarannya itu akan bisa menjelaskan lebih pas gitu ya, sesuai dengan tipe simulasi yang kita pilih. Nah, kemudian untuk memilih skenario terbaik, kita dapat menggunakan ANOVA. Tadi ya, misalnya udah punya beberapa faktor, kita bisa pakai ANOVA. Dan kalau misalnya ternyata ANOVA-nya ditolak, maka kita bisa lanjut ke uji MCA, bisa dengan Turki, Bonferroni atau yang lainnya yang lebih pas untuk tipe data tersebut. Oke, demikian kuliah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.